烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，承愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。早安，师兄师姐semuanya. 感恩上人说故事. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Eli ya. Kita akan membahas dua cerita master ya. Master bercerita. Yang pertama adalah teratai untuk Buddha di Pamkara. Yang kedua adalah Raja dan Juru Masak. Ya, dua-duanya ini berhubungan dengan jalinan jodoh ya. Oke, kita akan mulai Simfasyang ya, membahas intisari dari Simfasyang Selasa 16 Mei 2023, intisari dari episode Master Cheng Yen bercerita. Kangen semua tim Simfasyang. Next. Selasa 16 Mei 2023, intisari Master Cheng Yen bercerita teratai untuk Buddha di Pamkara. Poin pertama, Buddha dengan penuh welas asih terus mengajari semua prinsip kebenaran di alam semesta ini. Dalam mempelajari ajaran Buddha, kita harus sungguh hati menjaga tindakan, pikiran, dan ucapan. Kita harus memperhatikan jodoh yang terjalin dan benih yang ditabur. Dengan demikian, Dharma dapat meresap ke dalam hati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah kebenaran yang menakjubkan. Ya, kita tahu ya, Buddha di Pamkara. Beliau ini muncul di bumi ya, 100.000 tahun yang lalu. Ya, jadi kita tahu banyak Buddha ya, banyak Buddha yang datang ke dunia saha untuk membimbing semua makhluk. Ya, yang terakhir yang kita pelajari ini adalah Buddha Sakyamuni, dan yang akan datang adalah Buddha Maitreya ya. Jadi ini Buddha di Pamkara adalah Buddha masa lampau. Di sini ceritanya memang ya untuk persembahan ya, teratai untuk dipersembahkan kepada Buddha di Pamkara. Jadi di poin pertama ini guru kita ya, Master selalu mengingatkan kita, Buddha itu adalah sosok yang penuh welas asih dan yang terus mengajari kita semua kebenaran di alam semesta ini. Ya, jadi terakhir ceramah Master selalu mengingatkan kita harus toyung sing, harus lebih bersungguh hati. Dan di sini juga dikatakan kita harus sungguh hati menjaga tindakan, pikiran, dan ucapan. Jadi di cerita ini karena ucapan ya, karena sebuah janji, makanya Buddha Sakyamuni memiliki jalinan jodoh ya dengan Yasodhara ya. Jadi kita juga harus setiap hari menyerap Dharma ya, menyerap Dharma. Tadi dikatakannya, Master mengatakan kita saat mendengar Dhamma jangan membeda-bedakannya ya, karena setiap Master selalu mengatakannya, setiap ucapan kita, setiap tindakan kita, setiap apa yang kita temui ya, apa yang kita dengar itu adalah Dharma. Ya, jadi Dharma itu
tidak boleh dibeda-bedakan. Saya cuma mau mendengar dharma itu dalam vihara, misalnya ya. Atau saya mau mendengar sharing siapa, misalnya suhu yang ini atau bante yang ini. Master mengatakan tadi ya, jangan membeda-bedakan. Karena apa ya, apa yang kita dengar bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu adalah kebenaran yang menakjubkan. Ya, itu adalah sebuah dharma. Ya, setiap apa yang kita temui itu adalah sebuah dharma. Ya, jadi yang baik kita jadi teladan, yang tidak baik kita jadi pelajaran. Nah, itulah yang paling bagus kita lakukan. Poin kedua, Buddha memberi tahu kita jalinan jodoh dan pengalamannya di kehidupan lampau yang merupakan seorang pemuda dan menceritakan kisahnya kepada Ananda. Ini adalah perpaduan berbagai sebab dan kondisi. Gadis dalam kisah ini ya memiliki hati yang murni. Dia dapat mewujudkan harapan Buddha dan memberikan 7 kuntum bunga teratai. Ini juga merupakan jalinan jodoh yang sangat mendalam, yang terjalin dari kehidupan ke kehidupan. Sesuai harapannya, kami menjadi suami istri dari kehidupan ke kehidupan. Gadis itu selalu mendukung Buddha. Gadis itu adalah kehidupan lampau, ya saudara. Dalam kehidupan sehari-hari, baik atau buruknya benih, dan jalinan jodoh yang terbentuk bergantung pada interaksi kita dengan orang lain. Tadi kita sudah mendengar ya, sudah nonton cerita tentang teratai ini ya, tentang si pemuda ya. Si pemuda ini begitu tulus hati ya, begitu ingin untuk menjadi seorang sucia ya, ingin mempelajari dharma ya. Tapi saat bertemu dengan si gadis yang memegang teratai, dia sangat ingin membeli teratai ini untuk dipersembahkan kepada Buddha di Pamkara. Tapi si gadis ada syaratnya, mau nggak Sensensese menjadi suaminya. Dan karena menginginkan teratai ini untuk dipersembahkan, nggak tahu lagi mau cari di mana, si pemuda memenuhi ya, mau berjanji. Nah, tadi dikatakannya kita selalu ingat janji itu adalah hutang. Jadi di sini di awal Master sudah mengatakan kita harus menjaga pikiran, tindakan, dan ucapan kita. Nah, yang di poin kedua ini adalah ucapan dari si pemuda ya, yang mengakibatkan dia menjalin jodoh ya sebagai suami istri ya, dari kehidupan ke kehidupan. Untung yang dijanjiin ya itu adalah seorang gadis yang sangat baik, yang memiliki hati yang murni. Bagaimana kalau kita suka-suka ya gombal menjanjikan ini itu ya, jadinya kita benar-benar harus menjaga ucapan kita, karena apa yang kita janjikan kemungkinan besar akan menjadi kenyataan di kehidupan yang akan datang. Makanya dikatakan bahwa walaupun sebagai suami istri ya, jangan menjanjikan nanti ya kehidupan akan datang kita ini lagi ya, kita akan menjadi suami istri lagi ya, atau gimana lah ya, janji-janji yang begitu. Master mengatakan itu sangat bahaya. Ya, belum tentu di kehidupan ini, sekarang ini di kehidupan ini kita sebagai manusia, belum tentu di kehidupan yang akan datang kita masih sebagai manusia dan suami atau istri kita itu masih sebagai manusia. Bagaimana kalau mereka sudah berubah atau kita yang berubah, terlahir di alam yang berbeda? Makanya kalau bisa ya jangan suka menjanjikan sesuatu. Ya, karena janji itu belum tentu bisa kita laksanakan. Oke, next. Poin ketiga. Oh ya, yang pertama ya, cerita pertama hanya ada 2 poin. Yang sekarang ini adalah cerita tentang raja dan juru masak. Next.
Poin pertama dari intisari Raja dan Juru Masak. Dunia ini penuh dengan penderitaan. Kita harus mengubah dunia ini menjadi tanah Buddha Dharma Prabhasa yang sangat murni. Setiap orang dapat mempelajari Dharma dalam keseharian dan menumbuhkan jiwa kebijaksanaan dengan melatih samadhi. Kita terus mempelajari Dharma dan menjadikannya sebagai santapan spiritual. Ya, jadi ini maksud juga sering-sering ya, sangat sering mengulang-ulang bahwa dunia ini penuh penderitaan. Kita tahu ya, yang sangat ini ya, yang paling menderita itu ada 8 ya, yaitu Sen Lao Ping Si ya, yaitu lahir, tua, sakit, mati. Kemudian ada berpisah dengan yang kita kasihi, kemudian bertemu dengan yang dibenci. Kemudian harapan atau keinginan yang tidak tercapai, kemudian penderitaan yang timbul karena 5 agregat. Nah, ini adalah penderitaan yang paling utama ya, paling utama. Tapi Master di sini mengatakan kita harus mengubah dunia ini seperti tanah suci ya, tanah yang murni. Di sini dikatakan tanah Buddha Dharma Prabhasa. Saya ada melihat ya, kalau nggak salah ya, kalau salah nanti Susyung Sece tolong koreksi. Buddha Dharma Prabhasa itu tadi dikatakan ya Chen Fa Ming Rulai, Chen Fa Ming Rulai ya. Jadi ada dikatakan ini Buddha Dharma Prabhasa adalah dulu ya, ini juga Buddha yang sudah lama ya, Buddha masa lampau, dan sekarang Buddha ini kembali ya, waktu Buddha Sakyamuni kembali sebagai Dewi Kuan Im ya, Dewi Avalokitesvara. Ya, karena sebenarnya dikatakan, Masa juga pernah mengatakan Kuan Im Pusa ya, Bodhisattva Avalokitesvara sebenarnya dulu juga sudah pernah sudah mencapai pencerahan ya, sudah menjadi Buddha ya. Tapi dengan ikrar, kemudian kembali lagi ke dunia saha untuk membantu membimbing para membimbing semua makhluk ya. Jadi kalau salah tolong ya nanti dikoreksi ya. Ini sih saya tadi lihat saya lihat gitu, pernah mendengarnya gitu. Nah, di ini dikatakan setiap orang dapat mempelajari Dharma dalam keseharian ya, dan tadi saya sudah mengatakan dalam keseharian apa yang kita temukan bisa menjadi Dharma untuk kita ya, yang baik kita teladani agar ya mempelajari Dharma ini untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan ya, dengan melatih samadhi. Di sini juga dikatakan ya Jie Ting Hui ya. Nah, nanti kita dikatakan kita harus menjalankan sila. Dikatakan ya, kalau kita menjalankan sila, ya pasti jalan kita akan lebih lapang untuk mencapai pencerahan. Kemudian ting, yaitu samadhi. Kita juga setelah kita menjalankan sila, kita juga harus melatih samadhi. Kemudian kebijaksanaan kita akan tumbuh sedikit demi sedikit. Ya, dan mengatakan Dharma dijadikan sebagai santapan kita sehari-hari ya. Kita di dunia suci sangat penuh berkah. Setiap pagi kita sudah, sebelum sarapan kita sudah mendapat santapan spiritual dulu ya dari Master. Kita sudah mendengar dharmanya. Poin kedua, kita harus menyerap dharma, banyak dharma ya. Contohnya pemuda dalam kisah tadi. Dia memilih mati dan terlahir di alam surga daripada membunuh banyak hewan demi menyelamatkan nyawa sendiri. Tetapi terlahir di alam neraka dan mengalami penderitaan selama berkalpa-kalpa yang tak terhingga. Dia sungguh bijaksana. Dia telah menyerap dharma untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaannya. Ya, tadi
memang sangat luar biasa ya si pemuda ya. Si pemuda ini awalnya karena dia butuh pekerjaan. Dia juga nggak tahu ya butuh pekerjaan, kemudian apa ya datang ke istana dan melamar untuk menjadi juru masak, karena juru masak yang tua sudah pensiun ya, udah nggak bisa lagi. Tapi saat sampai di sana, waktu mau masak ya, di sana dia melihat sebelum masak harus membunuh begitu banyak binatang ya untuk disantap. Juga untuk apa ya, pai-pai ya, untuk pai-pai ya. Jadinya dia merasa mengerikan ya untuk pai-pai saja ya. Untuk persembahan harus membunuh begitu banyak hewan ya. Jadi si pemuda ini merasa ini bukan tempat saya ya untuk bekerja, dan dia menolak untuk bekerja di sana. Tapi karena petugas yang memimpin di sana akhirnya kasih tahu ke rajanya ya. Raja juga sangat marah ya. Kamu sudah berjanji akan menjadi juru masak di sini, kenapa kamu membangkang gitu ya. Jadi si pemuda juga mengatakan, saya adalah seorang qingxiushi ya. Qingxiushi itu adalah praktisi yang menjalankan praktik murni. Di Ceci juga ada ya qingxiushi ya, seperti Sehao Sesiong, dia juga seorang qingxiushi. Qingxiushi itu dia sudah menjalankan praktek yang baik, yang murni ya. Tapi mereka itu tidak ini ya, tidak cukur rambut ya. Jadi mereka itu masih seperti kita, tapi batin mereka itu sudah bertekad ya, bertekad untuk menjalankan jalan yang lurus, jalan bodhisatwa ya. Jadi si pemuda ini juga beliau juga seorang qingxiushi ya. Jadi dia mengatakan kepada si raja, saya adalah seorang praktisi yang menjalankan praktek yang sangat murni. Saya tidak mungkin untuk membunuh, saya tidak tega. Nah, di sini rajanya mengatakan ya, kalau kamu bisa melewati ratusan gajah ya, saya, kalau kamu masih hidup, saya akan mengikuti kamu mempelajari ajaran Buddha ya. Dan memang karena dari sejak kecil si pemuda ini sudah berteman, sudah bermain dengan banyak dengan gajah-gajah. Kemudian dia juga sudah ingat terus ya apa yang dikatakan papanya ya, bahwa kita harus menyayangi semua makhluk. Dengan adanya perbuatan begini, dia sudah menjalin jodoh yang sangat baik dengan si gajah ya, dengan binatang-binatang. Makanya waktu si gajah melihat si pemuda, dia mengenalinya, malahan sampai bersujud ya kepada si pemuda. Makanya inilah sebuah tekad ya, tekad yang sangat luar biasa, bahwa apa yang baik harus kita lakukan walaupun ada tekanan-tekanan. Seperti kita di Ceci, banyak sekali ucapan atau omongan yang gosip-gosip yang tidak baik ya, yang masuk ke pikiran kita. Tapi karena kita sudah bertekad, kita sudah menjadi murid master, kita mau berbuat kebajikan, menolong orang, melatih diri. Karena tekad kita yang begitu kuat ya, apapun yang dikatakan orang tidak akan menggoyahkan kita, menggoyahkan hati kita. Nah, inilah yang selalu dikatakan, kita harus memiliki keyakinan. Kalau kita di dunia Ceci, kita yakin akan ajaran master. Ya, kita juga meyakini bahwa apa yang master lakukan itu adalah benar-benar untuk membantu orang lain. Ya, jadi kalau kita memiliki tekad yang kuat, kita tidak akan bisa tergoyahkan seperti si pemuda ini. Dia demi demi semua makhluk ya, demi semua hewan-hewan. Dia mau mengorbankan dirinya sendiri.
Dia juga karena dia juga sudah mempelajari Dharma ya, dia tahu bahwa kalau dia banyak membunuh, dia pasti akan jatuh ke neraka. Jadi lebih bagus dia dibunuh, kemudian dia akan terlahir di surga ya. Nah, dari kisah ini hendaknya kita harus menumbuhkan jiwa kebijaksanaan dengan menghayati Dharma. Tujuan kita melatih diri adalah membina pikiran yang murni dan terbebas dari noda. Ya, jadi kita juga benar-benar harus banyak mendengar Dharma, kemudian menyerapnya ke dalam hati, kemudian kita akan mempraktekkannya. Ya, jadi sedikit demi sedikit kita mendengar Dharma, kita akan bisa mengikis noda-noda batin kita agar pikiran kita menjadi murni. Ya, itu saja sharing dari saya. Kalau ada yang bisa menjelaskan tentang Buddha ini ya, Dharma Prabhasa, saya silakan ya. Kan sesiung sece semua. Kalau salah, mohon maaf ya. Silakan sesiung sece yang mau sharing. Kan. Ayo, silakan, sesiung sece. Halo, nggak ada yang mau sharing. Ah ya, sece siapa ya mau sharing ya? Hui Mei Sece, boleh sharing sedikit nggak tentang Dharma Prabhasa? Silakan ya. 师姐，Oh 那 ya, 李亮师姐 ada raise hand， siapa? 李 Sorry, 亮师姐。 saya nggak lihat. Sorry. Ya silakan, yang raise hand, silakan. 感恩上人开示，感 Oh 恩师 ya, 姐， yang Sece, kan. 感恩Eli 师姐。saya bukan tentang Prabhasa ya. Nah ya Bapak, nggak apa-apa, yang lain boleh, silakan. Dalam ceramah Master, melenyapkan penderitaan semua makhluk dengan ikrar yang teguh. Dr. Sen, sungguh bagaikan Buddha Maitreya. Beliau menghilangkan kegelisahan dan ketakutan dalam menjalani operasi tulang belakang. Dan tim medis Rumah Sakit Seji merawat pemulihan dan juga berjalan dengan baik. Mereka memiliki etik medis yang luar biasa dan menjalankan tugas dengan sangat baik. Perawat dengan penuh perhatian menanyakan keadaan pasien. Ini memberi keyakinan pada pasien. Setiap pasien merasa seakan-akan berada di rumah sendiri. Tim medis melindungi dan menyelamatkan kehidupan dan kesehatan dengan cinta kasih. Mereka menjaga tekad dan menjalankan ajaran dengan ikrar yang teguh. Dan juga menjaga tekad awal, memperlakukan pasien dengan tulus. Dengan jiwa dan raga yang sehat, kita bisa bersumbangsi bagi dunia. Semua departemen bekerja sama dengan harmonis, bertekad untuk menyebarkan Dharma, untuk membawa manfaat bagi semua makhluk. Kita harus menggenggam waktu yang ada untuk mengikuti langkah Master, dengan mengerahkan segenap hati dan tenaga. Jika orang-orang dapat menghapus noda batin, hati mereka akan dipenuhi rasa syukur. Rasa syukur itu berasal dari lubuk hati kita. Dengan membina rasa syukur dan menghapus noda batin, kita juga bisa menuntaskan misi dengan ikrar yang teguh. Bodhisattva melenyapkan semua makhluk dari penderitaan. Kangen sesiung sece. Kan ya, kan ya, Vivi Liang Sece. Ada lagi yang raise hand? Kan ya. Silakan Sece Gunawati. Kangen, Sangren Kaise. Selamat pagi, Cici Eli. Dan ya, selamat pagi. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua.
Tadi dikatakan Buddha dengan penuh welas asih. Jadi kita sebagai murid master ya, master dengan penuh cinta kasih, welas asih, batinnya yang sudah seimbang ya, berempati sama semua makhluk ya. Itu ya yang menjadi panutan kita ya, teladan kita. Jadi ya itulah dari kehidupan ke kehidupan kita bisa bertemu dengan master guru kita yang sangat menakjubkan ya. Itu yang melanjutkan, yang mewariskan Buddha Dharma ini di alam semesta. Itu kita harus betul-betul sebagai muridnya menginspirasi banyak orang untuk memahami ya, untuk mengajak semua orang yang ada di dunia saha ini belajar Dharma, jangan hanya mendengar dari kuping kiri kemudian keluar ke kuping kanan ya, tapi kita mengajak semua orang untuk mendengar, memahami, meresapi dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika Dharma itu ada di dalam batin kita ya, yang diibaratkan itu sebagai air, di mana air itu merupakan sumber kehidupan manusia ya. Sedikit-sedikit jika kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, ya itu tadi yang dikatakan di Sece, kita di dalam dunia Seci itu ada terjadi hal-hal atau ucapan-ucapan atau sikap-sikap yang tidak mengenakan di hati kita. Jika kita ada selalu dengar Dharma, mungkin kita akan menarik napas atau berpikir ya, bagaimana kita introspeksi diri kita ya. Jangan selalu menyalahkan orang lain ya. Padahal walaupun diri kita sendiri yang benar, tapi kita sudahlah nggak apa-apa. Walaupun kita benar, tapi kita harus memaafkan saja. Kita harus bisa melapangkan dada kita ya. Ada goncangan dari luar, kita harus bisa melapangkan dada ya, berbesar hati ya. Karena kalau kita terus-menerus menyimpannya, itu adalah noda batin dan akhirnya akan selalu menyelimuti di dalam hati ya. Pikiran kita juga, aduh ini tadi nggak enak bener ya. Nah akhirnya karena hati kita, karena pikiran kita begitu, hati kita juga jadi merasa nggak enak gitu. Rasanya gimana ya, yang itu ya kerisauan ya yang setiap hari pasti ada ya. Memang susah kecuali orang suci ya seperti master ya, itu bisa menerimanya. Kalau kita kan jadi manusia alam ya, makanya agak sulit ya. Makanya kita di dalam belajar ini, di dalam pelatihan diri ini, Dharma itu jangan sekedar, oh iya tadi saya sudah mendengarkan kok, paham nggak ngerti ya. Kalau kita paham, kita resapi ya. Jadi ada segala sesuatu hal, suatu gesekan yang tidak enak, walaupun enak juga kita akan bisa menerimanya karena kita setiap hari bisa belajar ya. Makanya master selalu mengatakan jika kita sudah memiliki ikrar atau tekad awal ya, kita bersungguh hati, kita ya jangan baru sedikit ada interaksi atau gesekan yang nggak enak antar sesama ya,
itu sudah melemahkan semangat kita. Master selalu memberikan semangat ya, dalam selamanya kita harus bersungguh hati, kita harus menggenggam tekad awal kita ya, jangan baru melangkah di tengah perjalanan kita sudah mundur. Jadi kita harus tetap maju di jalan bodi ya, di jalan bodi yang murni, yang lurus dan yang luas. Kemudian juga kita harus Master selalu mengatakan sila ya, kita harus praktekkan ya. Di Seci ada 10 sila ya. Mungkin ya saya juga nggak bisa ya, mempraktekkan 10 sila Seci, tapi yang namanya kita di dalam pelatihan diri itu ya harus belajar ya, belajar setiap hari, nggak bisa ya belajar lagi, nggak bisa ya berusaha ya. Jika ada ikrar, jika ada tekad, kita pasti akan mau berusaha untuk mempraktekkan, menjalankan sila. Jika sila itu sudah tercapai ya, kita juga akan melakukan samadhi ya, dengan sendirinya, udah otomatis ya, karena kita menjalankan sila saja sulit, bagaimana kita mau melakukan tahap yang berikutnya, yaitu samadhi. Jika sila samadhi kita juga sudah bagus, nah disitulah kebijaksanaan kita akan bertumbuh ya, karena kita ya, saya nih ya sulit memang ya untuk menjadi manusia yang bijaksana. Itulah kalau kita sudah menjadi manusia yang bijaksana menghadapi apapun, ya itulah kita mempergunakan kebijaksanaan kita. Oh iya, saya sudah menyerap dharma begitu lama, sudah mempraktekannya, bersumbangsi di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam masyarakat, tapi kok jiwa kebijaksanaan saya masih ini ya, masih lambat tumbuhnya gitu. Itulah ya sedikit-sedikit memang kita untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Dan insan Seci juga Master mengharapkan ada aku, ada saya, ada kamu, dan ada dia. Ya. Jadi kita nggak mungkin kekuatan ya, tekad saya sendiri ya, tanpa ada bantuan dari kamu dan dia, itu bisa menjadi sebuah pohon yang besar ya, kata Master. Kalau kita ingin menjadi sebuah pohon yang besar, jadi harus ada aku, kamu, dan dia. Nah itulah, jadi kita semua bersama-sama menapaki jalan bodhisattva, menggenggam tekad kita, dan mengajak masing-masing relawan, mengajak kamu dan dia. Disitulah kita akan menjadi besar ya, yang seperti sekarang kita lihat ya, Seci yang sudah begitu besar karena adanya tekad dan kekuatan ya. Jika kita ada tekad, pasti kita mempunyai kekuatan. Saya rasa itu aja sharing saya, Eli Sece, kanan ya, kanan sesiung secemen. Ya, kanan Sece Gunawati. Ya, selalu begitu ya. Benar, kita belajar Dharma itu sungguh susah ya sebenarnya, dikatakan sangat sulit ya bertemu dengan Dharma, apalagi Dharma yang baik ya. Dharma yang baik harus kita serapkan, kemudian kita harus praktekkannya dalam sehari-hari. Wen se siu ya, selalu dikatakan wen se siu ya. Setelah mendengar kita harus merenungkan, mempelajarinya. Setelah merasa memahami bahwa wah ini benar, ini harus dilakukan. Ayo praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tadi Master juga mengatakan ya, kalau Dharma yang kita dapat, ya yang kita dengar dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti itu adalah Dharma yang baik. Ya, oke. Next, ada Sosyong Sece lagi yang mau sharing?
Silakan. Itu Sesyung Husen angkat tangan saja. Ya, silakan. Aduh, sorry ya, saya nggak ini ya. Nggak apa-apa, saya Nggak bantuin apa-apa. deh. Ayo silakan, Nggak. Susyong. Oleh Iya. Susyong next ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya maksudnya baru pertama saya beruntung sekali mengucapkan sangat beruntung pagi hari ini bisa mendengarkan dhamma yang penuh berkah. Saya sangat bersyukur ya, maksudnya bisa dengar dharma di pagi hari, dharma dari master, dari sepuh, maksudnya untuk kita selalu bersyukur dan membina diri, selalu punya cinta kasih di hati yang tulus, ikhlas. Saya sangat senang dan bahagia di pagi hari ini penuh berkah bagi saya. Jadi pagi hari ini menambah saya semangat dan saya merasa hidup saya itu lebih semangat lagi untuk berbagi, terus mendengarkan dharma yang saya bisa terapkan untuk saya, ke orang tua, ke anak, ke istri, dan ke orang banyak. Hanya itu aja bagi saya. Semoga berkah dharma ini selalu dapat kita mendapatkan jalinan jodoh untuk masa yang sekarang dan yang akan datang. Itu aja, Kang En. Iya, Kang En, Susyong Husen ya. Benar ya. Tidak ada yang dikatakan terlambat untuk belajar. Yang penting kita mau melangkah pada langkah pertama. Begitu kita sudah melangkah langkah pertama, nah pasti kita akan melanjutkannya. Kalau seperti Sesyong mengatakan ya, penuh berkah karena jalinan jodoh Sesyong dengan kita-kita ini sudah dimulai. Jadi kita harus mempererat jalinan jodoh ini. Ya, Master selalu mengatakan murid-muridnya adalah orang-orang yang sudah menjalin jodoh dengan Master, sudah lama ya di kehidupan yang lampau, ya sudah pernah menjalin jodoh dengan Master. Makanya sekarang ini kita bisa duduk di sini untuk mendengar ceramah-ceramah beliau. Oke, Kang En ya, Susyong Husen sudah mau bergabung di Simfasiang. Semoga tetap semangat ya, setiap pagi kalau bisa. Kang En, next. Pagi, Ya. Suci Eli, pagi, Ya. Sisyung, Ya, silakan. semuanya. Ya, Setia Maria ya. Iya, saya kemarin ikut acara Waisak ya, Waisak, kemudian memperingati Hari Ibu secara internasional dan juga hari peringatan 30 tahun Suci Indonesia. Saya di bagian tulang, ini juga merupakan sesuatu yang luar biasa ya buat saya karena selama saya bergabung di Relawan Suci, baru kali ini yang namanya menjadi tulang setelah mengikuti latihan dan acara yang kemarin itu sungguh sangat luar biasa. Waktu ada lagu apa saya lupa, pokoknya lagu itu sangat berkesan. Lagu doa ya tentang Buddha gitu. Karena pada saat menyanyi, saat menyanyikan itu saya hati saya tersentuh banget ya. Jadi seolah-olah tuh saya merasakan bagaimana, maaf ya Ce, Ya. Saya merasakan tuh Buddha itu benar-benar memenuhi di hati saya. Jadi setelah itu saya melihat tentang saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, yang memerlukan bantuan. Membuat hati saya itu makin tergerak.
selama ini saya bergabung di dunia relawan suci ya ikutin aja kegiatannya. Karena saya orangnya tuh penasaran, apa sih tuh dunia relawan suci? Kenapa banyak yang tertarik gitu. Jadi saya ikut-ikut aja. Nah, kemarin karena saat upacara Waisak itulah barulah seperti terbuka ya, hati saya terbuka, pikiran terbuka. Oh, beginilah ajaran Buddha yang seharusnya kita bisa jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dimanapun kita berada, meskipun kita dalam keluarga sendiri, kita pun harus bisa menjalankannya dengan penuh welas asih, cinta kasih, kesabaran. Apapun yang dihadapi, baik dalam keluarga, di lingkungan, di masyarakat, dan juga dalam kegiatan suci, memang benar, kita harus berlapang dada. Dalam menghadapi setiap orang itu kan beda-beda ya. Ada yang oke, ada yang tidak, ada yang tarik ulur gitu. Dan saya pun juga menghadapi permasalahan seperti yang dikatakan oleh para suci sebelumnya. Benar kata Master juga, kalau kita bekerja dengan kesungguhan hati, maka faedahnya akan kita rasakan. Jadi saya juga terapkan dalam keluarga dan juga di komunitas saya itu, alangkah baiknya kita ini bekerja dengan kesungguhan hati. Mulut itu kalau bisa hanya sepatah dua patah, tapi yang dikeluarkannya itu dengan bijak, tidak perlu sambil marah-marah atau ngomel gitu loh. Karena kan istilahnya introspeksi diri lah, kita harus introspeksi, bercermin bagaimana perkataan kita ini apakah menjadi kebijaksanaan untuk orang lain atau hanya sebagai diperumpamakan hanya silet yang menyakitkan orang lain. Jadi selama ini saya mengikuti Sinfasyang online, mendengarkan, dan pelan-pelan saya mulai menyerap dan mulai melakukan setiap kali master berceramah. Jadi secara pelan-pelan. Kemudian yang saya paling ingat sekali dengan ceramah master itu, paling saya ingat sampai sekarang adalah bekerja sehari tidak bekerja tidak makan. Wah, itu sangat menantang buat saya. Betul-betul luar biasa sekali. Karena dulu juga saya juga orangnya cuek bebek gitu ya. Pokoknya kalau lapar saya makan, entah udah kegiatan kayak atau belum gitu. Pokoknya saya makan duluan gitu. Tapi setelah saya mengikuti ceramah master, kemudian saya terapkan dalam hidup saya, kita harus bekerja kesungguhan hati, apalagi sangat berguna untuk lingkungan kita. Bahwa apa yang kita kerjakan itu pada saat kita beristirahat dan kita makan akan terasa manfaatnya. Oh, ini ya yang dimaksud dengan master. Kalau kita udah bekerja, kemudian kita beristirahat, kita makan secara pelan, kita menikmati, sangat luar biasa sekali sambil berpikir, oh pekerjaan saya ternyata ada hasilnya loh, walaupun sedikit itu. Di dalam berkegiatan pun juga seringkali kita juga ada pertentangan di antara relawan. Nah, kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kalau kita memang betul-betul mengikuti yang diminta oleh master untuk selalu berlapang dada, bercermin dulu, berpikir dulu, benarkah ucapan dan tindakan kita selaraskah dengan yang kita dengar ceramah master. Kadang bukan dari anggota relawan saja, tapi kadang dari diri saya sendiri pun juga masih ada timbul rasa egois, rasa ingin menang gitu ya. Tetapi selama saya mengikuti, mendengarkan, kadang saya juga datang ke kelas Sinfasyang, itu saya dengarkan juga dari para Sece atau Sisyung sebagai moderator menjelaskan makna dari ceramah master.
ternyata sebagian besar itu sangat menjiwai di hati saya. Karena benar, kalau kita ingin melakukan sesuatu dengan benar, diminta untuk berpikir dengan baik. Bolehkah tindakan ini kita lakukan? Sesuaikah dengan ajaran Master? Sesuaikah dengan kegunaannya? Itu yang saya rasakan selama ini, dan sungguh sangat luar biasa. Hari Ibu secara internasional pun juga beberapa teman saya memberikan rasa sayang, rasa hormat kepada ibunya. Sungguh sangat luar biasa, karena mereka walaupun teman-teman saya sudah berkeluarga dan mempunyai cucu, tapi mereka tetap merawat, menyayangi ibunya sampai sekarang. Dengan berdirinya SECI selama 30 tahun, saya merasa bahagia sekali karena saya pelan-pelan dapat menarik donatur satu persatu dan memberikan penjelasan tentang SECI. Kadang saya membawa buletin SECI ataupun memperlihatkan di KAI-TV gitu. Jadi saya cara pelan-pelan menjelaskan kepada beberapa calon donatur. Kadang mereka suka ya, kadang no, kadang yes gitu. Hari Waisak itu sangat luar biasa bagi saya, Sece. Sangat luar biasa sekali dan menyentuh hati nurani saya. Sece, Eli. Kangen ya, Sece Maria ya. Ya. Kemarin ya Waisak banyak lagu ya, saya juga nggak tahu mana yang paling menyentuh. Ada Chen Xing, Qi San Yan, ada Yi Fo Qi, ada ya. Jadi banyak ya, banyak lagu. Memang benar ya, lagu-lagunya memang sangat menyentuh ya. Ada juga Xiang Chan, semuanya itu ya kalau kita mau memahaminya. Memang itu sangat luar biasa. Itu adalah dharma yang sangat bagus ya. Kemudian dikatakan baru pertama kali menjadi tulang ya. Mungkin Sece juga udah pernah mengikuti, cuman sebagai peserta mungkin juga ya. Tapi karena di tulang itu kita mengemban tanggung jawab yang sangat berat. Kenapa? Karena kita yang harus membawa jalan. Kalau kita salah, orang di belakang kita itu ikut salah semua. Makanya dari sana, karena kita mengemban diberi kepercayaan untuk menjadi sesuatu yang penting, makanya ya di sanalah bisa membangkitkan sesuatu di dalam hati kita. Teman saya ada satu sharing. Katanya dulu dia ikut survei kasus. Bertahun-tahun dia ikut survei kasus. Bukan bertahun-tahun lah, awal-awal dia masuk, dia sudah ikut survei kasus. Tapi kalau dia datang, dia ikut pergi survei, pulang dia cuma dengar. Nggak pernah komen, nggak pernah apa-apa ya. Tapi lama sekali sampai dia merasa, survei kasus cuma begini aja, tidak ada gregetnya, dia bilang. Ya, tapi suatu hari dia diberi tanggung jawab. Tolong ya, satu ini kamu anterin dananya, kemudian kamu harus konvoy, kemudian kamu harus bisa berinteraksi dengan dia, kemudian nanti kamu pulang kamu harus lapor begini-begini. Nah, di saat itulah dia baru merasa, wah, ternyata survei kasus itu sangat luar biasa gitu ya. Ternyata begitu banyak yang bisa kita pelajari di sana. Akhirnya dia sampai sekarang udah 10 tahun dia tetap dan menjadi PIC survei. Kemudian dia setiap kali ada penting ke rumah sakit atau apapun dia akan menjalankannya dengan sangat sukacita. Ya, jadi ini seperti juga Sece Maria ya, karena belum diberi tanggung jawab. Waisak itu biasa-biasa aja, tapi karena diberi kesempatan untuk bertanggung jawab. Nah, itulah orang bilang nggak kenal maka nggak sayang ya. Kemudian tadi ada satu prinsip kemandirian ya, yang dikatakan sehari tidak bekerja, sehari tidak makan. Itu adalah prinsip dari awal master menjadi seorang bikuni ya, prinsip awal. Jadi bukan hanya
setelah ada seci. Tapi itu adalah prinsip dari awal master menjadi seorang bikuni, yaitu tidak menerima persembahan. Kalau seorang bikuni tidak menerima persembahan, dananya dari mana? Makanya ada prinsip ini, sehari tidak bekerja, sehari tidak makan. Oke, Kangen ya, Sece ya. Oke, Kangen sharingnya yang sangat luar biasa, boleh sering-sering sharing ya, Sece Maria. Oke, Iya. Kangen. Ya, Kangen. Oke, silakan lagi yang lain. Beni Salim Sesyung. Ya, Sesyong Beni, silakan. Pagi Eli Sece. Pagi. 感恩上人说故事. Pagi juga semua sesiong Sece man. Ya tadi hari ini ikut Sinpasyang, dengar saya suka banget ya sesiong Sece tentang sejarah. Nah ini cerita mengenai ternyata Sang Buddha Gautama dari kehidupan yang sebelumnya itu sudah berjodoh dengan Putri Yosadara, barulah hari ini saya dengar gitu ceritanya. Jadi dapat hal baru lagi. Ngomongin soal jalinan jodoh saya sendiri dengan Seci itu kurang lebih udah sepertinya hampir 10 tahun ya, saya juga kurang tahu tepatnya. Tapi terkadang jalinan jodoh yang sudah timbul itu juga mungkin kita bisa rasakan atau orang lain rasakan, yaitu mereka berjodoh dengan Seci atau mereka berjodoh dengan hal-hal yang baik. Ya, tapi belum tentu mereka bisa ikut serta atau benar-benar memberikan fokusnya di satu kegiatan atau untuk kegiatan yang berikutnya. Terkadang jalinan jodoh itu cuma datang, timbul, lalu hilang. Nah, jadi kalau untuk jalinan jodoh sendiri, sepertinya seperti yang Master selalu katakan, itu harus kita genggam, kita genggam lalu kita kembangkan. Jadi Pak Tangsya. Nah, kalau dikembangkan atau digenggam dan dikembangkan itu bagaimana caranya? Makanya Master selalu juga menyarankan untuk setiap insan suci untuk bisa melihat, merasakan, dan juga membantu untuk meringankan penderitaan daripada orang-orang yang butuh bantuan ini. Kalau saya lihat sendiri di yang suci itu banyak sekali misi ya. Nah, setiap misi itu juga kita bisa melihat, merasakan, dan juga bisa membantu meringankan. Jadi setiap saya awalnya gabung di Seci Jakarta itu lebih fokus ke bagian logistik. Mungkin untuk bagian logistik sendiri banyak sekali yang merasa logistik kan cuma setting-setting meja, setting-setting kursi. Tapi sebenarnya kalau kita yang sudah terjun, itu kita datang siapin kursinya. Ya biasanya kalau PIC dari PIC Huai, PIC yang bantuin itu Sugi Sesyong misalkan, dia udah mikirin tuh bagaimana misalnya meja harus berapa, terus settingnya seperti apa, terus semua sesi yang terjun itu juga merasakan penderitaan, yaitu ngangkat meja, ya nyiapin taplak. Jadi ada namanya penderitaan yang kita rasakan, tapi setelah itu kita bersuka cita. Kenapa? Karena settingnya jadi bagus gitu loh. Jadi setiap nanti misalnya ada acara training, orang udah ready, semuanya persiapannya udah oke. Nah kalau di misi pendidikan juga saya lihat misalnya training dan lain-lain, jadi siapin materi itu nggak gampang loh. Jadi seperti tim Sinfasyan juga saya sangat kangen karena mereka harus siapin materi-materinya, terus nanti moderatornya siapa gitu loh. Nah, seperti Elise juga kan pasti harus kuasain dulu tuh apa yang harus saya omongin gitu loh, apa dharma master yang harus saya sampaikan. Jadi setiap orang di sini, apalagi misalnya di misi amal, yaitu kita langsung melihat orang yang menderita. Mungkin kita sebelumnya nggak pernah melihat orang yang bisa 1 minggu itu misalkan penerima bantuan saya yang kebetulan saya handle itu dalam 1 minggu bisa puasa berapa kali dan tidak dalam bulan puasa. Karena apa? Karena nggak punya uang untuk makan. Nah ini jadi begitu kita sudah melihat, merasakan, baru kita bisa timbul perasaan welas asih kita pengen bantuin. Nah dengan kita misalkan pengen bantuin orang, itu artinya kita sudah menanam satu benih cinta kasih kita, benih-benih kebajikan kita. Nah, kalau misal di cerita yang kedua tadi, yaitu raja dan chef, ya, yang dimana si koki ini mempunyai satu tekad yang begitu besar, yaitu pengen selalu mempraktekkan ajaran Buddha. Ya kalau gitu saya umpamakan seperti awal-awal saya bergabung di Seci. Awal-awal saya bergabung di Seci, jujur ya, karena saya begitu ketemu banyak relawan Seci,
ini adalah perasaan yang sangat jujur karena saya merasa agak aneh. Kenapa Syung Sece? Karena di Ceci itu punya satu budaya yang saling memuji, yaitu saling cufu gitu loh. Nah kalau misalnya kita orang awam di luar sana sebelum bergabung di Ceci, kita merasa ini kayaknya ada perasaan aneh, itu ada satu perasaan curiga. Kenapa kok selalu kayak kanen gitu loh, kanen seperti thank you banget. Kita di luar nggak seperti itu Syung Cece. Kita bantuin ya udah gitu, that's it. Tapi kalau setelah saya lama bergabung di Ceci, teman-teman saya merasa saya aneh sebenarnya. Kenapa? Karena kita mungkin yang kita omongin itu adalah selalu hal-hal yang berbau kita, karena kita ada waktu kita luangkan untuk kegiatan, di mana mereka mungkin kalau ada waktu ya sayang itu loh, apalagi hari Sabtu Minggu misalnya mereka nggak kerja atau nggak buka usaha, mereka pasti pengen ngeluangin waktu untuk santai. Tapi kalau kita lebih capein diri, tapi capein diri itu yang nanti berimbas ke perasaan sukacita yang sangat besar. Jadi setelah mendalami kegiatan Ceci, yang saya rasakan itu adalah perasaan sukacita yang sangat dalam, yaitu setiap harinya itu kita merasa bahagia. Nah, jadi kalau misalkan di sini yang Ceci, benih yang baik itu juga kita harus punya satu lingkungan yang baik. Seperti halnya juga di Ceci itu dalam satu komunitas, sebaiknya juga kita mempunyai satu komunitas kecil. Jadi yang bisa membuat saya jadi selalu eksis ya di Ceci, salah satunya adalah kita punya grup yang namanya ngumpul-ngumpul ngopi-ngopi. Nah itu ngumpul-ngumpul ngopi-ngopi itu berisikan apa sih Ceci? Itu berisikan yaitu sesiung-sesiung atau relawan-relawan yang senior, yang baru gabung, yang udah seperti saya yang masih tengah-tengah. Nah, kita semuanya sharing hal-hal yang baik. Kita ya banyak juga bercandaan situ supaya ada apa namanya ada hiburannya lah, yaitu banyak bercandanya, tapi semuanya sharing, jadi saling bagi ladang berkah. Nah kalau kayak dulu saya sebelum gabung di grup komunitas kecil ini, biasanya kalau ada ladang berkah, biasanya kalau udah dengar ladang berkah, waduh itu pasti takut. Tapi kalau dalam grup ini biasanya sesiung ada ini kegiatan logistik, mau gabung nggak? Yuk ayo ini. Nanti Hancas yang ngomong oke, nanti Hadis yang ngomong oke, Talifit yang ngomong oke. Jadi kalau dengan ada satu komunitas kecil yang dimana bisa saling dukung, maka kita juga akan bisa lebih eksis di dalam berkegiatan di Ceci, lebih berkesinambungan dan berkelanjutan. Jadi Syung Cece, mungkin sharing saya hari ini juga nggak terlalu panjang. Yang saya harapkan juga Syung Cece, kita semuanya bisa punya jalinan jodoh yang sama. Ya saya juga ngomong ke Cece saya pengen punya jalinan jodoh sama kamu, yaitu bukan cuma di kehidupan ini, yaitu di kehidupan berikutnya. Juga dengan papa mama saya, dede saya, ya selalu punya jalinan jodoh yang sampai ke kehidupan berikutnya juga saya berharap saya juga nanti ke depannya bisa punya satu jalinan jodoh ya dengan Syung Cece semua yang di Cece, yaitu di kehidupan berikutnya juga bisa bertemu lagi. Dan juga Syung Cece sejujurnya untuk hal-hal reinkarnasi ini ya saya masih ada keraguan, bukan keraguan sih, masih karena saya nggak tahu, saya nggak melihat, nggak bisa merasakan. Tapi yang bisa saya rasakan apa? Cece hadir di Indonesia dan di dunia itu tujuannya seperti yang Master selalu katakan, itu adalah make the world a better place. Ya, kita membuat dunia itu menjadi lebih baik, lebih indah, dan ini akan diwariskan dari generasi ke generasi. Yang mana saya rasakan ketika saya kecil, yaitu perbedaan, ada perbedaan ras yang sangat besar, tapi di masa sekarang anak saya itu sudah nggak ada. Ya bahkan pernikahan lintas suku, lintas agama itu juga sudah lumrah. Artinya ini hal yang positif. Ya ini tujuan kenapa Ceci bisa hadir, ya supaya menghapus kenangan-kenangan masa lalu dan kita selalu mengisinya dengan kenangan-kenangan yang baik dan indah, dan juga menjadikan dunia itu jadi lebih baik. Ya sekian sharing saya Syung Cece, Kan-en semuanya. Ya, Kan-en ya, Sesiung Beni ya, sharing yang luar biasa ya. Benar ya, kan saat kita waktu di 98 ya, itu kan masih rasis banget ya, itu sangat-sangat banget ya. Tapi Master mengatakan kepada kita ya, dulu itu kan kita sangat takut ya, takut kepada mereka ya. Kemudian Master ada mengatakan kita harus ya jangan membalas kebencian dengan kebencian. Jadi ayolah kita membalas kebencian-kebencian mereka itu dengan cinta kasih. Dan di Indonesia itu
sukses banget ya. Saya merasakan itu sukses banget. Dulu ya kalau kita apalagi kita Chinese cewek ya jalan di jalanan ya pasti disuit-suitin terus ya. Tapi sekarang mereka itu lebih sopan ya, walaupun kita tidak pakai seragam ya. Mereka itu juga udah sopan, asal kita senyum mereka pasti ya Bu atau gimana ya. Apalagi kalau kita memakai seragam suci. Jadi penerimaan mereka itu sekarang sudah luar biasa, benar ya. Jadi ini yang dikatakan Master itu bukan hanya terhadap yang rasis atau apapun, terhadap siapapun kita harus mempraktekkannya. Membalas cinta kasih dengan membalas kebencian dengan cinta kasih. Apalagi di rumah ya sebagai suami istri ya. Master juga pernah mengatakannya, jangan menganggap siapa lebih kuat atau lebih tangguh dari siapa ya. Tapi kita bandingkan siapa yang lebih cinta siapa ya. Jadi dengan begitu kita kalau ya keluarga kecil kalau harmonis otomatis lingkungan kita akan harmonis, kemudian lingkungan harmonis, kemudian seperti visi dari Master ya, yaitu menjadikan masyarakat itu juga harmonis ya. Dia itu adalah doa Master setiap hari, setiap tahun, yaitu ya agar dunia bisa terbebas dari bencana, masyarakat harus harmonis. Ya, kanannya sesiung Beni ya. Karena ini udah 8.30, mari kita masuk ke kuis dulu ya, sesiung sece. Nanti setelah kuis baru kita sambung lagi. Oke. Nah, ini Singfas yang Selasa 16 Mei 2023. Master Cenyeng bercerita. Ya, kita tahu cara menjawab kuisnya yaitu diketik di chat room everyone, kemudian menjawab nomor soal dan jawabannya ya. Silakan, saya tidak akan menghitung mundur. Nanti host silakan ya, close ya, oke. Kuis nomor pertama ini adalah cerita pertama ya, teratai untuk Buddha di Kara. Kuis pertama. Apa yang diperintahkan oleh Raja untuk persiapan kedatangan Buddha di Pamkara? A. Menjaga kebersihan kota. B. Menjaga kebersihan tubuh dan pikiran. C. Mendekorasi kota. D. Memetik bunga teratai. E. Menjual bunga teratai. Silakan ya. Tadi ada ya. Saat si pemuda bertanya ya kepada si ini ya, banyak orang yang membawa bunga-bunga ya, apa yang dijawab oleh mereka? Silakan, apakah nggak ada lagi yang mau menjawab? Oke, kita close ya host, silakan. Nah, yang benar jawabannya adalah menjaga kebersihan tubuh dan pikiran ya. Jadi memang benar mereka juga menjaga kebersihan kota, tapi yang paling penting yaitu menjaga kebersihan tubuh dan pikiran. Oke, next number 2. Berapa jumlah emas yang ditawarkan oleh pemuda untuk membeli bunga teratai? A. 700, B. 600, C. 500, D. 400, E. 300 tel emas. Ini semua rasanya semuanya benar ya, karena sangat jelas ya tadi saat si pemuda mau membeli teratai dari si gadis ya. Oke, kita close. Jawaban yang benar adalah C ya, 500 tel emas. Padahal ini ya hadiah dari ini ya, bincang-bincang mereka, perdebatan ya. Dan si pemuda sebenarnya mau membawa ini pulang untuk dipersembahkan untuk gurunya. Tetapi di tengah jalan ya ada peristiwa ini ya. Oke, next nomor 3. Kepada siapakah Buddha Sakyamuni menceritakan kisah ini? A. Rahula, B. Maitreya, C. Kasyapa, D. Devadatta,
Ananda. Ini juga sangat mudah ya. Aduh. Oke, udah di close ya. Jawaban yang benar adalah E ya. Buddha Sakyamuni menceritakan kisah ini kepada Ananda. Oke, kuis nomor 4 di cerita nomor 2 yaitu Raja dan Juru Masak ya. Oke, next. Perumpamaan apa yang digunakan Buddha untuk menjelaskan saat pikiran buruk terbangkitkan? A. Cermin bulat. B. Obor. C. Bulan. D. Tanaman obat. E. Rumah terbakar. Oke, nggak ada lagi, kita close ya. Nah, jawaban yang benar adalah B ya, obor ya. Tadi dikatakan kalau kita membawa obor dengan menentang ya, dengan menentang angin, itu obor apinya itu akan melukai kita sendiri karena kita memegang obor, angin dari sana ya, dari sana. Nah, berhembus, apinya itu akan kena diri kita sendiri. Ya, demikian juga ya pikiran-pikiran buruk yang terbangkitkan ya, pasti akan melukai diri kita sendiri. Oke, kuis nomor 5. Di bawah ini adalah apa yang disukai oleh raja, kecuali A. Membunuh banyak binatang untuk persembahan. B. Hiburan dari wanita jelita. C. Percaya pada ritual memohon berkah kepada langit. D. Mendengarkan dharma. E. Sembahyang setiap bulan. Di mana yang ini ada apa ya? Berarti apa yang tidak disukai oleh raja ya? Ini juga sangat ini ya jelas ya di cerita tadi ya. Oke, kita close ya. Jadi yang tidak disukai raja adalah mendengarkan dharma karena belum mengenal dharma, ya belum tahu tentang dharma. Makanya karena tidak kenal maka tidak sayang, makanya tidak disukai. Tapi setelah ada contoh dari sepemuda, akhirnya si raja juga ya mau mencoba untuk belajar dharma. Oke, kuis nomor 6 yang terakhir. Apa keinginan pemuda? A. Menjadi nelayan. B. Menjadi prajurit. C. Meninggalkan keduniawian. D. Menjadi pawang gajah. E. Meninggalkan istana. Tadi keceplosan ya. Gambarnya udah keluar dulu. Tapi ini saya yakin semua Sesyong Sece juga tahu ya jawabannya ya. Apa ya keinginan si pemuda? Oke, kita close. Keinginannya adalah meninggalkan keduniawian. Ya, tadi sudah dikatakan ya, karena si pemuda ini belajar dharma ya, dia sebenarnya sudah memiliki tekad ya, memiliki tekad karena harus menghidupi orang tuanya, mau nggak mau dia harus mencari pekerjaan. Tapi karena tekadnya yang luar biasa dan tulusnya, kemudian dia bisa menyadarkan si raja. Dan si raja yang menanggung kebutuhan orang tuanya, makanya si pemuda ya bisa melakukan atau melaksanakan tekadnya, yaitu menjadi seorang sangha ya, cuciaren ya. Oke, Kanen, semua Sesyong Sece sambil menunggu, apakah tadi ada yang mau sharing? Sesyong Hoklai boleh sharing sebentar? Apakah tahu tentang ini
Tahu tentang apa sih, Ci? Dharma ini yo, Buddha Dharma Prabasa. Tahu nggak? Oh, mohon maaf saya nggak tahu Buddha Dharma Prabasa. Jadi Oke. saya tidak mendalami itu. Tapi karena udah dipanggil, saya sharing tentang yang lain ya. Oke, Jadi, silakan. ya, Kan En Sang dan Suo Kuse. Kan En semua sesung sece yang sudah hadir dan juga dengan sukacita mendengarkan Dharma dalam Sinpasyang, sukacita dalam sharing. Tadi ada beberapa sesiung yang sangat saya ini ada sintenya ya, seperti Husen yang menyatakan sangat sukacita ikut Sinpasyang, juga siapa Maria Seci tadi juga sama sangat sukacita ikut Sinpasyang, sehingga banyak hal bisa didapat dari Sinpasyang ini yang membuat perubahan-perubahan di dalam kehidupan mereka. Tentunya kita semua juga sama ya. Jadi sebab itu memang kita seperti juga yang diajarkan oleh Sangden ya, kita harus terus-menerus mengembangkan sukacita. Seperti tadi Beni Salim Sesiung juga mengatakan ya, sukacita. Jadi sukacita ini betul-betul karena di Ceci kita belajar menjadi orang yang selalu menumbuhkan sukacita. Jadi bukan menumbuhkan duka cita ya. Jadi kalau ada yang duka-duka itu, nah itu duka itu dicari penyebabnya kenapa sehingga muncul nanti sukacitanya. Karena dengan kita mendengarkan Dharma, kita itu mendapatkan obat. Jadi kalau kita sudah punya obat, tapi kita masih duka cita, berarti ini obat cuma dipegang nggak dimakan gitu ya. Jadi ini obat ini harus dimakan. Jadi kalau tadi Sece Eli bilang ada Wenshushu gitu ya, nah itu kan setelah kita mendengarkan, kita renungkan, kita praktekkan. Nah obat itu kita terima, kita pegang, kita tahu resepnya, lalu kita makan. Jangan disimpan. Jangan berbangga hati, oh saya sudah punya banyak resep, saya simpan di lemari gitu kan ya. Jadi setiap hari saya pandangi resepnya, saya bangga punya banyak resep. Bukan demikian. Nah, tapi resepnya itu, obatnya itu kita makan. Praktek namanya. Praktek di dalam keseharian, praktek. Kita cek Hao Yuan, menjalin jodoh baik. Jadi ya saudara dengan Buddha menjalin jodoh baik dari berkalpa-kalpa yang lalu, berkehidupan-kehidupan. Dan mereka mereka bertekad untuk bertemu kembali, bukan untuk kesenangan-kesenangan semata, tetapi untuk mendukung pelatihan. Jadi ketika ya saudara mengatakan, kalau kamu nanti mencapai penelitian, tolong jadikan saya muridmu. Nah itu, bukan kamu jangan berarti terus dong. Kamu kan harus jadi suami saya. Aduh, jangan jadi biksu dong, jangan jadi biku dong. Nanti saya gimana? Bukan demikian. Ya, tetapi jadilah. Semogalah kamu tercerahkan kan gitu. Jadi sama, kita juga demikian, kita menjalin jodoh baik. Semoga kita semuanya bisa saling ikut merasakan sukacita dari teman-teman semua, dari semua yang hadir, yang menerima Dharma, yang bisa sharing Dharma, yang bisa sharing sedikit-sedikit, sharing Sinte, sharing tentang pengalamannya, pendapatnya, perasaannya. Ini yang akan membuat kita terinspirasi. Saya terinspirasi loh ya, Husen Sesiung ini saya baru dengar. Karena Husen Sesiung ini saya ketemunya waktu persamuan. Beliau ini orangnya yang suka bercanda-bercanda terus. Wah, kali ini pagi ini dia sharing begitu serius ya. Saya terharu juga gitu. Wah, serius betul-betul beliau menyatakan bahwa beliau merasakan sukacita. Nah, ini penting loh. Sukacita fasi ya, itu penting sekali. Jadi kalau kita menumbuhkan terus, menjaga sukacita, niscaya kehidupan kita sehari-hari, wajah kita tersenyum terus. Kan-en kita, begitu kita suka kan-en, bukan kan-en dengan yang pura-pura lagi, tetapi dengan ketulusan. Dengan ketulusan, karena memang ada sukacita di dalam batin kita yang muncul ya ketika kita mengucapkan kan-en. Kan-en itu kalau kita ucapkan dengan tulus, dengan sepenuhnya, kita sendiri bisa tergetar Eli. Ya, kita sendiri bisa tergetar. Begitu kita merangkapkan tangan di dada, mengucapkan kan-en, wah, itu getar. Ya. Saya yakin. Dan orang yang menerima kan-ennya itu juga mungkin suatu saat bisa frekuensinya nyambung, tergetar juga. Jadi jangan pandang enteng ucapan kan-en itu ya. Jangan cuma asal lip sync jeplos di mulut.
ya, karena kita sudah terlalu biasa. Kadang-kadang kanan itu ucapannya, ya udah kanan lah sama lu ya, katanya lu. Ini kok kanannya kayaknya terpaksa ya. Ya udah gua kanan deh sama lu dah, udah sana kita. Itu kan terpaksa banget ya. Jadi waktu mengucapkan kanan kita harus selalu berusaha ya untuk sepenuh hati, setulus hati. Dan saya juga memang lagi belajar juga ya, Celia. Kita semua sama-sama, saya yakin semua belajar. Dan tidak setiap saat saya bisa memunculkan ketulusan yang demikian. Tidak setiap saat. Tetapi usaha, kita harus upaya, berusaha terus. Ya, jadi berusaha menguatkan tekad, meningkatkan semangat, melatih diri. Nah, ini kan sebagian sebagai melatih diri ya, mengucapkan sesuatu yang baik, yang dengan tulus itu juga pelatihan. Jadi bagaimana ucapan khosohawa kita itu bukan ucapan kosong, bukan ucapan yang hanya untuk menyenangkan, bukan, tetapi hanya untuk menyenangkan, tapi dalam hatinya padahal kurang happy ya, cuma hanya untuk lip sync aja, lip service aja gitu ya, untuk itu. Nah, itu yang harus diperbaiki. Jadi kita harus betul-betul tulus. Dengan demikian saya yakin semuanya akan merasakan sukacita yang luar biasa. Oke, itu aja kanannya sih, kangen semua sih. Kangen ya, Sesiong Hoklai sudah menambah banyak ya, benar ya. Kita harus saling mendukung dalam pelatihan diri ya. Kita jangan saling menyatukan ya, jangan saling menjatuhkan. Kita harus saling mendukung. Kita harus fasih ya, melihat orang sukses dalam pelatihan diri. Kita harus membangkitkan sukacita kita. Jangan merasa iri. Ya, kalau kita melihat seseorang itu, seperti saya sangat kagum dengan Sesiong Hoklai. Dharmanya itu sangat bagus ya. Karena Sesiong Hoklai itu belajar terus. Dan itu menjadi inspirasi kita. Wah, ini saya harus belajar. Ya, harus belajar nih. Agar bisa lebih tahu, lebih banyak ya. Kalau di kita juga ada ya beberapa Sesiong Sece yang luar biasa ya dharmanya, dan kita selalu minta tolong ya kalau ada yang kita nggak ngerti. Nah, itu kita harus fasih, jangan merasa iri. Tuh Sesiong Hoklai diminta sharing lagi. Jangan begitu. Kenapa kita minta Sesiong Hoklai untuk sharing? Karena memang sharingnya itu sangat bagus, sangat bisa menginspirasi kita. Kangen ya Sesiong Hoklai ya, kangen banget. Oke. Kangen Sece, kita semua sama ya, sama-sama belajar ya Sece ya. Ya, kangen. Nah, ini ya, selamat untuk pemenang kuis dulu ya. Yang kuis pertama, teratai untuk Buddha di Pamkara. Yang kuis nomor 1 tidak ada pemenang. Nomor 2, Dona Adriani dari Haci Barat 1. Kemudian ada Gunawati Sece dari Barat 2. Kemudian dari cerita kedua, ada Irene H. Sece dari Tangerang. Ada juga Vera Chandra Dinata Sece dari Tangerang juga. Kemudian ada Aini Lijaya Sece. Silakan ya Sece. Wah, dan ada Linda Sece udah resen Sece. Siapa? Linda. Oh ya, sebentar ya Sece. Ya, sebentar ya. Kita undang dulu pemenang kuis untuk sharing. Dona mau sharing? Biasanya Dona lagi kerja ya, nggak bisa. Sece Gunawati masih mau tambah sharingnya? Atau sudah cukup? Ceh, Nah, sendiri. ya. Saya cuma menambahin itu aja, Ceh. Ya, silakan. Kita tuh harus tulus ya. Kalau kita berucap atau berbuat hal-hal, misalnya kita berdana ya, baik itu makanan atau uang ya, atau membantu gitu kan. Kalau nggak tulus, di dalam hati tuh ngedume atau nggak senang gitu, rasanya nggak rela gitu, nggak ikhlas, ya susah ya. Jadi memang itu yang seperti tadi Hoklai Sesiong katakan ya, kita berbuat apapun ya, berucap ya, dengan berucap kangen, tapi cuma ini, kalau kita berucap dengan tulus, dengan senyuman, kan wajah kita juga bisa tercermin gitu ya. Oh iya ya, dia tuh memang benar-benar memberi itu dengan tulus ya. Kalau saya pribadi saya,
kalau kita tidak tulus, tidak ikhlas, lebih baik tidak usah dilakukan. Kangen itu aja Sece, kangen. Ya, kangen ya Suci Gunawati, benar ya. Tulus ya, selalu dikatakan tulus. Chen ya, Chen itu sangat penting ya. Chen Zhen Xing Se, Chen ketulusan sangat penting. Oke, Irene Suci Tangerang mau sharing sedikit. Kita menggenggam waktu ya. Irene Suci. Irene Suci, izin tak sharing. Oke, kangen. Vera Suci juga izin. Nah, Aini Suci mau sharing sedikit. Irene Suci dari Medan. Oh, Aini. Selamat pagi, Eli Suci. Pagi, hai. Selamat pagi semua sesiung Suci. Kaan Xiangzhen Suo Kusa hari ini ya. Mungkin saya mau berbagi ya ketulusannya. Tadi ada kita dengar semua ya. Jadi kebetulan kita juga bersama-sama barusan merayakan hari Waisak ya, doa bersama Suci semuanya ya. Jadi ini saya berbagi pengalaman saya. Kita bawa barisan ya, di dalam barisan itu kita bawa air ya. Saya kebetulan diminta tugas sebagai pembawa air di barisan pertama ya. Waktu latihan kita juga sama-sama latihan dan itu juga kita jencang ya, karena belum pernah di awal dan di barisan pertama pembawa barisan. Tapi waktu pada hari H saya berusaha tenang, kemudian dengan tulus dan hormat ya dari hati saya yang paling dalam. Pada saat itu saya benar-benar ya fansim ya masuk ke dalam saat itu ya. Setelah mendengar lagu semua Gata Pelimpahan Jasa, semualah ya lagunya yang begitu indah, kita bisa menjalankan tugas kita dengan baik. Ya itu aja sih, kita kembali ke semua, jangan dipikirin, pikiran harus tenang dan dengan ketulusan dan sikap penuh hormat. Kita persembahkan diri kita, pikiran kita pada saat itu kepada Buddha. Itu aja mungkin saya mau berbagi ya. Kak Ana, Eli Suci, Kak semua Suci. Betul ya, kita juga atas kesempatannya semuanya, Kak. Ya, benar ya. Yang penting dengan tulus kita melakukan. Kemarin saya juga menjadi PIC di tim acara ya. Bisa dibayangkan pertama kali menjadi tim acara. Kemudian juga acara yang besar ya, itu ribuan orang. Jadinya juga sangat takut ya. Kalau bagaimana kalau ada salah langkah gitu ya. Tapi dengan ketulusan hati, saya pasti bisa, ya semua itulah kemarin semuanya sudah dengan sangat sukses ya acara kita. Oke, kita mempersilakan Linda Suci ya. Silakan Linda Suci, Kangen. 早安，丽子姐。早安。感恩上人说故事。pagi semua sesiung Suci. Salam bersuka cita dan sehat selalu ya. Saya sering dikit aja ya Suci. Nggak apa-apa. Kita mengetahui ya, tadi di dalam intisarinya ada disebut dunia saha penuh dengan penderitaan. Manusia selalu tersesat. Saya merasa manusia itu selalu ya kita berinteraksi lah sama semua orang, yang semua masalah, yang semua ada besar kecilnya. Tapi kita setelah belajar Dharma, kita sebenarnya kita harus menyadarkan ya bahwasannya sebenarnya kebaikan ini ya tidak ada yang salah dan juga tidak ada yang buruknya. Ya sebenarnya harus saling untuk menyelesaikannya. Kita kadang masalah kecil kita tidak usah dibesar-besarkannya. Dengan Xinghuai Nianchun ya, untuk kita bisa menghadapi semuanya. Dengan harus menjagakan sila. Ya. Sebenarnya masalah itu ya ada apa yang terjadi itu ada efek ya.
Ada bagusnya dan juga ada yang buruknya. Kita melihat dari sisi yang baiknya. Kita tidak pernah ya, ketika ada terjadi sesuatu, mereka itu bisa berinteraksi sama kita. Mereka bisa berubah ya, dari bisa menjadi lebih baik ya sama dengan kita. Begitu dengan sisi yang buruknya, kita menyadarkan bahwasanya kita harus selalu belajar dengan sabar dari penderitaan kehidupan duniawi. Kita belajarlah dengan diam dari banyaknya bicara. Belajarlah mengalah dari suatu keegoisan. Itu membuat kita bisa melepaskan dari kelahiran. Belajarlah dengan tegar dari setiap kejadian. Ya, belajar bersyukur dari setiap keadaan. Selalu memaafkan. Sebenarnya Tuhan sudah memaafkan kita. Kenapa kita tidak bisa untuk memaafkan mereka? Dan tidak lupa kita harus selalu berdoa dan melupakannya, dan juga harus selalu bersyukurnya. KN semua sesuatu. Ya, kan ya, benar ya. Sudah dikatakan ya, ketulusan itu memang sangat penting. Kan sharingnya masih 5 menit. Apakah ada satu lagi Sesyong Seje yang mau sharing? Silakan. Kita masih punya waktu 5 menit. Sejesri mau sharing? Makassar ya? Sri Marlianti. Apakah mau sharing sedikit? Sudah buka mic? Oke, apakah nggak ada lagi? Kalau nggak ada lagi, kita akan tutup ya Simfasiang pagi ini. Kanten ya semua Sesyong Seje, silakan Sesyong Seje semuanya, silakan berdiri ya. Qing Qili. 请合掌，向佛菩萨及上人行三问信礼，问信，再问信，三问信。Sesyong Seje, silakan duduk ya. Kangen kepada semua Sesyong Seje. Ya, ya, silakan ya. Yang belum absensi, tolong absensi ya. Cek ke absensi di sini ya. Ya, semua Sesyong Seje yang sudah ikut kelas ya. Semoga berkah dan kebijaksanaan kita itu bisa terus berkembang ya. Wih, Swangxing, kangen semuanya yang telah sharing, kangen. 迎接每一个希望的清晨，歌声飞扬，答案让世界亮起来。描绘真实人生，抚慰人间疾苦，启发善良的心灵，跟随菩萨的脚步，创造美丽境界，传递大爱到世界各处。心是世界的地图，爱不分日落日出，蓝天白云从不孤独。
会珍视人生，抚慰人间疾苦，启发善良的心灵，跟随菩萨的脚步，创造美丽境界，传递大爱到世界各处。心是世界的地图，爱不分日落日出。